Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Jafar Sandiaga, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Eda Kusnabumi, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Putri Sumitawati, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Putri Sanjana Kasofa, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Ramana Fitrania, nomor absen 28. Nama saya Muhammad Saputra, absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim, nomor absen 19. Kenalkan, nama saya Radindra, nomor absen 29. Nama saya Nabila Saputra, nomor absen 30. Kenalkan, nama saya Eka Yudhwa, nomor absen 21. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu pertama, sikap egois atau toleran, mementingkan diri sendiri. Dua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Tiga, sikap tidak toleran. Empat, penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. Terima kasih. Bagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, macam-macam kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam pasal 28C ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kedua, dalam pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, pada pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian yang keempat, pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya adalah contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh yang pertama adalah proses penegakan hukum yang masih belum optimal dilakukan. Contohnya, masih sering terjadi kasus salah tangkap dan perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum. Hal ini sering terjadi karena dasar kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bukti bahwa pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Namun, hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Seperti yang sering kita dengar, orang yang melakukan tindak pidana bisa bebas karena faktor kekayaan untuk menyogok oknum penegak hukum. Contoh yang kedua, yaitu di era globalisasi ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal terdapat pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun hal ini belum sepenuhnya terlaksanakan juga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Rahmana Fetunadia, nomor absen 28, akan melanjutkan dari teman saya, yaitu contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang ketiga. Sering terjadi kasus pelanggaran hak manusia seperti pembunuhan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Padahal hak asasi manusia sudah dijamin keberadaannya oleh pasal 28A sampai dengan 28J dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Seperti masih terjadi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan
bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara di bidang pendidikan di Indonesia. Angka putus sekolah masih cukup tinggi. Kasus ini sering terjadi di desa-desa yang terpencil karena faktor biaya. Mengidentifikasi belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. F. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terakhir adalah pelanggaran hak cipta. Contohnya peredaran VCD atau DVD bajakan. Contohnya perilaku plagiat atau mengcopy, menyalin tanpa menyertakan sumber yang jelas dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa terpenuhinya hak warga negara karena adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut jika tidak segera diatasi maka dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan untuk negara kita supaya menjadi negara yang lebih maju, makmur, dan sentosa. Oke.